Menurut pasal 63 ayat 2 ADART, jika pencalonan Sudarman tidak sah, mengapa Sodik selaku Ketua Kalteker masih menjabat? Saya ini bukan karateker, Mbak. Jadi, saya ini namanya PAW, bukan karateker. Karateker itu seorang kepengurusan itu habis tidak menyelenggarakan konferensi, itu karateker. Kalau Pak Darman ini di PAW karena sebuah kesalahan. Apa kesalahannya? Mendukung kongres luar biasa. Gitu loh, Mbak. Apa itu kongres luar biasa? Kongres luar biasa itu sebuah kegiatan ingin mengganti kepengurusan yang lagi berjalan, yang belum habis. Gitu. Itu namanya pintunya kongres luar biasa. Jadi misalnya Pak Hakim selaku ketua PGRI karena dengan analisis ini dan itu kesalahannya menurut beberapa orang, akhirnya ada forum kongres luar biasa untuk mengganti Pak Hakim gitu. Belum habis masanya Pak Hakim ini. Pintunya itu. Dan itu ada di ADART, ada. Pintu itu ada. Artinya itu sah, boleh. Tapi ada syarat-syarat. Syaratnya itu paling tidak itu disetujui oleh separuh lebih. Itu paling syarat paling gampang itulah separuh lebih dari kabupaten, dari provinsi. Tapi KLB-nya Pak Teguh itu tidak memenuhi itu. Tidak. Jadi saya selaku penerus yang dipilih oleh provinsi, PGRI provinsi dari ahunya Bu Unifah, itu saya yang meneruskan sampai bulan 2 2020. Namanya PAW. Pengurusan saya itu. Jadi begitu, Mbak. Menurut pasal itu juga, bukankah 480 guru dan pengurus sudah memenuhi syarat menjadikan Sudarman sebagai Ketua PGRI? Sebuah kepengurusan yang dibekukan, gitu loh, Mbak. Jadi dari kata pembekuan itu dia seharusnya tidak melakukan aktivitas organisasi PGRI apapun. Lalu penggantinya saya ini meneruskan. Sehingga mengapa saya sebut tidak sah? Ya karena dia tidak berhak melakukan kegiatan itu. Nah, cuman karena ngengkel dengan alasan pembekuannya dicabut. Nah, karena ini kalau diskusi itu lebih panjang, karena proses yang mencabut pembekuan itu bukan Bu Unifahnya, Pak Teguhnya mencabut. Nah, mengapa saya anggap tidak sah? Karena produk Pak Teguh ini produk yang cacat, gitu loh. Yang cacat. Mengapa saya sebut cacat? Karena tidak memenuhi, tetapi sempat keluar AHU. Setelah keluar AHU, maka diprotes, kemudian diadakan penelitian ulang, diperiksalah. Setelah itu seminggu keluar AHU yang baru, menggantinya Pak Teguh itu Bu Unifah. Itu sampai sekarang. Jadi titik tolaknya berpikirnya itu mestinya dari sini. Jadi ahunya Pak Teguh itu seminggu, setelah itu diteliti oleh Kemenkumham. Ini pekerjaan Kemenkumham, Pak. Pekerjaan Kemenkumham, ya bukan wewenang kita, memang yang mengeluarkan ahu itu Kemenkumham. Diteliti ulang, setelah diprotes tentunya oleh kubu. Kemudian tanggal 20 keluar ahu baru. Sehingga ahunya Pak Teguh itu karena ada ahu baru, berarti ini dianggap sudah mati. Bila ahunya Bu Unifah berjalan terus sampai kepada kongres ahu yang pertama setelah Pak Teguh kan 2003, bulan November, 20 November 2003. Kemudian terus menjalankan organisasi sampai menuju kongres pada 1 sampai 3 Maret 2024. Ada kongres yang dihadiri Pak Jokowi, gitu loh. Nah, Pak Jokowi itu kan simbol negara. Saya jelaskan ke kawan-kawan, Pak Jokowi itu simbol. Nah, kalau itu tidak sah, ya masa Pak Jokowi dan Kapolri, terus beberapa menteri hadir, itu logika. Dari situ akhirnya kongres berjalan, menghasilkan
kepengurusan, kemudian ada SK baru hasil Kongres AU 0032 itu 2024. Itulah yang dipakai sekarang. ADART-nya apa? Ya baru hasil Kongres. Nah, Pak Darman pakai ADART yang lama, itu kayaknya begitu. Ada ADART yang baru. Nah, yang berbeda apa? Salah satunya yang berbeda ketika orang itu seperti Pak Teguh pada dibekukan di dalam kepengurusan itu tidak bisa mencalonkan lagi. Jadi salah satu perbedaannya itulah ya, ada beberapa perbedaan, tapi antara lain. Jadi makanya saya bilang tidak sah. Jadi alasannya itu. Lihat-lihat ya, karena pembekuannya sudah dicabut oleh pengurusan Pak Teguh, sehingga merasa sah lagi ya, sampai ungkap. Nah ini di sini dimensi berbeda. Nah, kemudian karena SK-nya Pak Teguh itu berlaku hanya 1 minggu, kan tidak terima Mbak. Nah, kok ada SK baru, padahal saya ini baru seminggu. Nah ini menggugat namanya ke PT UN gitu loh Mbak. Siapa yang digugat? Ya Pak Kemenkumham itu, bukan PGRI-nya, tapi Kemenkumham itu digugat supaya SK itu dibatalkan. Tinggal apa lagi? Nah, setelah itu sidang sampai sekarang, belum ada keputusan. Yang mudah-mudahan segera ada keputusan. Nah, ketika seperti itu posisinya seperti apa? Yang harus berjalan ya SK terbaru itu berjalan, Mbak. SK yang yang lagi menggugat ya harus berhenti. Yang terbaru itu berjalan sampai ada kongres dan sebagainya. Kalau yang di bawah ya membentuk kepengurusan yang dibekukan dan seterusnya, itu di bawah itu. Jadi seperti itu kira-kira. Apakah optimis bakal menang di DUN? Kalau saya berpendapat pasti ya menang Bu Unifah, karena dengan tanda-tanda bahwa sampai hari ini yang menduduki di PB itu kan ya Bu Unifah, dan sudah terbukti dengan adanya kongres. Tapi ya nggak tahu lagi, itu kan wewenangnya gitu. Menurut analisa kita yakin menang. Ya wes gak apa-apa, wes yang penting Karena beberapa kali sidang sudah diikuti oleh LKPH kita, dari ulasan-ulasan para ahli. Ya wes, sorry ya. Ya kita optimis. Ya wes. Artinya Bu Unifah sebenarnya ini persoalan di pusat, bukan persoalan di kabupaten. Kalau di kabupaten itu orang yang sudah dibekukan tapi merasa tetap sah. Itu perbedaannya. Kalau urusan PT UN itu yang di pusat, andaikan kubu Pak Teguh sampai ada keputusan menang dan menduduki kantor di PB, ya sudah ya saya langsung saya serahkan. Jikalau ternyata di DUN kalah, apakah bersedia menerima? Terima kalau saya. Pengurus saya instruksikan begitu, nggak usah malu Mbak kalau terus-terusan ya guru, kita punya predikat guru ya, kecuali parpol itu mungkin masih agak orang mungkin memaklumi karena parpol ya kan berlalu. Tapi kalau guru terus ada yang WA loh, kalau sudah gurunya begini bagaimana kan ya tidak enak juga gitu.